Halo semua, saya Esti Nurinda Putri akan mempresentasikan mengenai merkantilisme dan Aufklärung. Yang pertama, merkantilisme. Merkantilisme adalah suatu kebijakan politik ekonomi negara imperialis yang bertujuan untuk menumpuk kekayaan berupa logam mulia sebanyak-banyaknya sebagai ukuran kekayaan, kesejahteraan, dan kekuasaan. Secara umum, merkantilisme dapat didefinisikan sebagai kebijakan membangun perekonomian nasional sebuah negara yang kuat melalui perdagangan, impor, dan penggalakan ekspor. Sistem ini dikenal dengan the commercial atau mercantile system, dipelopori oleh Adam Smith, yang dikenal sebagai bapak pendiri ekonomi klasik dan bapak ilmu ekonomi yang sesungguhnya. Gerakan merkantilisme mendorong lainnya imperialisme kuno, yaitu ambisi untuk mencari daerah jajahan dengan tujuan menguasai perdagangan secara monopoli. Adapun latar belakang terjadinya merkantilisme, pertama kalinya peristiwa ini dipicu oleh intervensi suatu negara dalam mengatur perekonomiannya yang akhirnya pada zaman ini sistem kapitalisme mulai lahir. Merkantilis pada awalnya digunakan oleh para kritikus seperti Mirabeau dan Smith. Namun, kemudian kata ini juga digunakan dan diadopsi oleh para sejarawan. Standar ukur kekayaan dan kejayaan suatu negara adalah logam mulia atau emas. Oleh karena itu, negara melakukan hal-hal berikut. Yang satu, memiliki logam mulia sebanyak-banyaknya. Yang kedua, menggalakkan perdagangan luar negeri. Yang ketiga, menggalakkan kegiatan industri. Yang keempat, menggalakkan pertambahan penduduk. Dan yang kelima, negara mengawasi perkembangan perekonomian. Adapun kelompok merkantilisme antara lain yaitu kelompok Bullionis dan kelompok merkantilisme murni. Apa sih itu kelompok Bullionis? Kelompok Bullionis mempunyai pandangan bahwa kemakmuran negara bergantung pada banyaknya logam mulia yang dimiliki. Sedangkan merkantilisme murni mempunyai pandangan bahwa perdagangan internasional merupakan cara untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar di suatu negara. Adapun tokoh-tokoh yang berperan besar dalam merkantilisme antara lain: 1. Jean Bodin, yang kedua Thomas More, yang ketiga William Petty, yang keempat Jean-Baptiste Colbert, dan yang kelima David Hume. Dampak yang ditimbulkan dari merkantilisme adalah timbulnya kolonialisme di mana negara Eropa mendirikan wilayah jajahan di berbagai penjuru dunia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Aufklärung. Aufklärung adalah sebuah istilah yang menggambarkan masa pencerahan di Eropa. Istilah Aufklärung berasal dari bahasa Jerman yang berarti pencerahan. Adapun latar belakang terbentuknya Aufklärung. Aufklärung sendiri adalah suatu zaman dalam sejarah peradaban Eropa yang terjadi pada abad ke-18. Pada abad pencerahan, terjadi perdebatan sengit antara iman dan akal, atau antara gereja dengan kalangan proletar Eropa. Dari pemikiran inilah muncul semboyan Separe Aude, atau hendaknya Anda berani berpikir sendiri. Adapun ciri dari zaman Aufklärung antara lain yaitu rasionalitas dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama filsafat, naturalisme dan deistis, pembangunan terhadap kepercayaan tradisi, kecenderungan individualisme dan empirisme,
pandangan terhadap agama dan wahyu Tuhan, sains dan teknologi berkembang pesat. Pada masa ini, terjadi perkembangan pemikiran yang progresif, seperti 1. Kebebasan berpikir dan berkreasi. 2. Kritik terhadap agama. Yang ketiga, penghargaan terhadap akal dan ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, komitmen terhadap kemajuan. Adapun tokoh dari Aufklärung antara lain, yang pertama René Descartes, yang kedua Isaac Newton, dan yang kelima Denis Diderot. Dampak Aufklärung bagi dunia, yaitu pola pikir manusia berubah, tersebar luasnya ilmu pengetahuan, tokoh pelopor menyuarakan pendapat semakin banyak, dan lain sebagainya. Dampak Aufklärung bagi Indonesia yaitu melalui kebijakan politik etis yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Dengan adanya politik etis ini, kemajuan di Indonesia mulai berjalan terutama dalam bidang pendidikan dan pada akhirnya melahirkan tokoh-tokoh terpelajar. Dari tokoh pelajar inilah kemerdekaan Indonesia semakin cepat direalisasikan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.